Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dewi Putri dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on paket tracer 7.2.10 yang berjudul Configure DHCP versi 4. Nah, di sini yang pertama sudah ada addressing table, lalu objective dan skenario, lalu introduction-nya. Jadi tujuannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu konfigurasikan router sebagai server DHCP. Lalu yang kedua konfigurasi relay DHCP. Lalu yang ketiga konfigurasikan router sebagai klien DHCP. Dan yang keempat verifikasi DHCP dan konektivitas. Nah di sini ada skenario-nya. Jadi server DHCP khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola, tetapi memilikinya di setiap lokasi dalam jaringan dapat memakan biaya yang mahal. Namun, router Cisco dapat dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Sebagian teknisi jaringan di perusahaan Anda ditugaskan untuk mengonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP. Anda juga diharuskan mengkonfigurasi router Edge sebagai klien DHCP agar menerima alat IP dari jaringan ISP. Nah, langsung saja masuk ke introduction yang pertama. Introduction part 1. Configure a router as a DHCP server. Langkah 1. Konfigurasikan alamat IP versi 4 yang dikecualikan. Alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP harus dikecualikan dari kumpulan DHCP. Hal ini menghindari kesalahan yang terkait dengan alamat IP duplikat. Dalam hal ini, alamat IP antarmuka LAN R1 dan R3 harus dikecualikan dari DHCP. Selain itu, 9 alamat lainnya dikecualikan untuk penetapan statis ke perangkat lain seperti server dan antarmuka manajemen perangkat. Oke. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1. Oke, kita masuk ke R2. Lalu kita enable connector, lalu masukkan IP DHCP exclude. Nah, kita masukkan ini IP address juga. Address 192.168.10.10. Next, kita configure R2 to include the first 10 address from R3 LAN. Nah, jadi di sini kita masukkan IP DHCP exclude address 192.168.30. Lalu kita step kedua yaitu create DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Kita masuk ke IP DHCP pool R1 LAN. Lalu configure the DHCP pool to include the network address. Jadi networknya di sini kita masuk ke network 192.168.10.0 lalu 25. Lalu kita masukkan default routernya. Default router 192.168.10.1.
Lalu kita masukkan DNS server itu 192.168.20.25. Step ketiga yaitu create a DHCP pool on R2 for R3 LAN. Case sensitive. Di R2 kita exit dulu, lalu kita terus configure the DHCP protocol untuk the network address-nya. Network address-nya itu 192.168.30.0.255.255. Oke, lalu default router 192.168.30, lalu tekan DNS server 192.168.20.25. Next kita ke part 2. Part 2 itu configure DHCP relay. Oke. Jadi agar klien DHCP dapat memperoleh alamat dari server di segmen berbeda, antarmuka yang terhubung dengan klien harus memiliki alamat pembantu yang menunjuk ke server DHCP. Dalam hal ini, host pada LAN yang terhubung ke R1 dan R3 akan mengakses server DHCP yang dikonfigurasi pada R2. Alamat IP antarmuka serial R2 yang terhubung ke R1 dan R3 digunakan sebagai alamat pembantu. Lalu lintas DHCP dari host pada LAN R1 dan R3 akan diteruskan ke alamat-alamat ini dan diproses oleh server DHCP yang dikonfigurasi pada R2. Lalu di sini kita configure the helper address for LAN interface on R1. Oke, kita akan masuk ke R1. Di R1 kita baca. Lalu lalu IP tower address 10. Lalu kita configure the helper address for the LAN interface on R3. Kita masuk ke R3. Lalu kita masukkan now lalu IP over address 10.2.2. Address. Lalu di sini kita akan configure host to receive IP addressing information for DHCP. Configure host PC1 dan PC2 to receive their IP addresses from a DHCP server. Lalu verify that the hosts have received their addresses from the correct DHCP pools. Oke, di PC1 kita masukkan DHCP. Lalu sini aktif 10. Oke, terus di PC2 juga. Di
PC2 juga. Kita migrasinya kita ubah ke nah, oke. Setelah itu kita masuk ke part 3 yaitu configuration a router as a DHCP client. Jadi di sini kita akan configure the gigabit Ethernet node /1 interface on R2 to receive IP addressing from DHCP and activate the interface. Di R2 masuk lalu kita interface G01 lalu IP address DHCP lalu no shutdown. Oke. Terus kita gunakan di sini shutdown. Terus di sini kita gunakan di R2 tadi kita coba gunakan perintah show IP. Nah, di sini ada kita bisa lihat interface-nya, IP address, terus metodenya, statusnya juga, dan protokolnya. Oke, yang keempat itu verify DHCP and connectivity. Di R2 kita bisa gunakan perintah show IP DHCP. Nah, di sini kita bisa lihat mana nih IP address, client ID, list expiration, dan type-nya. Oke. Terus ini udah 100%. Oke. Ini udah kita cek result. Udah berhasil semua. Oke, sekian video hands-on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.